tidak ada gajah yang tak bergading, tidak ada gading yang retak. Oleh karena itu, di kesempatan ini, insya Allah kita nggak salah. Lanjut. Oleh karena itu, sekali lagi bendernya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua bertemu kembali pada waktu dan acara yang berbeda. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Jazakallah khairan katsira kepada Bapak Ustaz Idris yang telah menyampaikan sambutannya atau sepatah dua patah kata atas nama kelompok 3 angkatan 21 Diklat FBS tahun 2019. Memohon maaf kepada Bapak Doktor atas segala kesalahan yang kita perbuat, atas segala kesalahan yang dirasa atau tidak. Intinya saya mendapatkan 3 ilmu yang diperoleh atau dari diri Bapak Dokter. Yang pertama, beliau seorang yang teoritis, seorang yang konseptor yang luar biasa dan taat azas. Itu setidaknya menjadi bekal buat saya karena ketika kita melangkah, Lagi ngapain juragan? apa? Lagi ngapain? Sosok Pak Satriawan bisa ada di diri Biasa bisnis kaleng. Selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Doktor kita. Ini alat kadarnya dari kami, tidak berharga mungkin, tapi ini merupakan kader dari kami. Rasa terima kasih kami bahwa ilmu yang telah diberikan kepada kami itu benar-benar insya Allah sangat bermanfaat buat kami. Atas nama angkatan 21 dengan seala kadarnya insya Allah nanti diabadikan. Pak, ini kader dari kami, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, selalu sukses dan ilmunya insya Allah sangat luar biasa buat kita. Sekian dari kami dan kita perdengarkan sambutan dari Bapak kita, guru kita, fasilitator kita yang sangat berharga insya Allah kepada Bapak Dr. Satriawan. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih merinding ini. Terus terang, udah begini. Den, jangan dingin, Den. Kalau pengen tahu, setiap penutupan saya selalu menghindar untuk ikut. Kenapa? Karena buat saya nggak ada perpisahan, nggak ada akhir. Boleh tanyakan sama alumni lain. Saya selalu berdalih untuk tidak ikut hadir. Kali waktu angkatan kemarin, saya pikir udah bubar, ternyata masih anak-anak foto-foto. Jadi saya diketahuan di atas dipanggil. Pak, kita mau foto dulu. Yang lain udah eksis foto-foto. Saya bilang, udah akhirnya saya. Karena begini, secara hakikat buat saya, apa yang saya sudah berikan itu sudah mengikat. Dan terus terang saya mewakili teman-teman yang kebetulan kita yang eksis saya dengan Dewi dan yang Pak Adi itu kan berganti orang dulu ya. Ya Pak Labudi ya. Saya ingin memberikan pelengkap saja sebetulnya karena Bu Eni dengan gayanya dan saya nggak bisa lebih sesuatu yang lebih dengan tanpa merubah siapa saya karena itu menjadi trademark. Setiap orang yang pernah ketemu dengan saya dan menjadi bagian dalam proses pembelajaran dengan saya pasti mempunyai kesan yang berbeda. Dan saya juga sebetulnya menyadari khusus untuk angkatan 21 setiap bertanya besok siapa yang memfasilitasi akan lebih bekerja keras dibanding ketika bertanya siapa yang akan memfasilitasi besok. Diakui atau tidak? Itu adalah treatment, bukan membuat Anda takut, tapi membuat Anda menjadi sadar diri. Tapi saya berharap tidak hanya pada saat kita memilih siapa fasilitator kita, pada saat Anda ber-KPM Anda sudah siap.
Secara textbook nggak ada yang perlu dikomentari karena semua ada dalam modul yang sama. Persoalannya adalah bagaimana kita memahami modul dengan, maaf saya masuk tataran itu, dengan kondisi KPM. Ini yang harus kita pertimbangkan. Saya sebagai fasilitator tidak selalu berpikir tentang mau saya apa enggak. Saya juga harus menyadari bahwa setiap peserta MDS siapapun itu punya kelebihan di masing-masing arah. Jadi banyak hal yang kemudian saya lakukan dan itu tidak atas dasar suka dan tidak suka, tidak. Secara pribadi saya tadi saya Pak Fodi ya, saya bicara tadi di motor. Ya siapa? Saya secara pribadi tidak ada persoalan yang ada, tapi secara keilmuan, secara kedikbudayaan saya punya tanggung jawab. Dasarnya itu saja. Sesuatu kesalahan besar ketika saya mengabaikan ada hal yang perlu saya koreksi. Jadi nggak ada urusan pribadi. Jadi urusannya terkait dengan 10 hari ini harus saya buat seperti apa, teman-teman semua. Alhamdulillah beberapa contoh banyak terjadi dan mereka ingat saya meskipun mohon maaf kalau kilo kayaknya enggak lah ya. Gaya saya memang begini. Jadi Buat kenang-kenangan, tapi kan nanti di YouTube akan diabadikan. kalau saya tidak punya trik dan cara saya untuk mengatasi rasa jenuh, kasihan peserta. Hanya selalu ada ikon-ikon yang setiap angkatan sebetulnya menjadi bagian untuk saya tidak jenuh. Kalau ada 10 hari, saya 10 hari ke depan saya akan kabar. Istirahat 3 hari saya harus kemudian ke Bangka Belitung, belum lagi tugas yang di luar kelembagaan. Ini hari ini sudah ditunggu di LAN dan untuk kita merancang RLA e-learning. Jadi memang apa ya? Mohon maaf bukan saya sangat sibuk, tidak juga, tapi benar percaya bahwa saya amanah. Ya. Ketika Anda tidak ada perubahan sejak hari pertama sampai penutupan, saya sedih. Tapi alhamdulillah, selama di kelas kecil saya mungkin lebih hafal daripada Anda kepada teman-teman Anda. Ya. Dan yang progres itu ada. Kasih dong semangat untuk kita. Di kelompok pertama yang langsung treatment dilakukan dan berhasil. Ada mana Dek? Ini blogger. Ini. Saya Pak. Dek, testimoni Dek. Apa yang saya sampaikan Dek? Iya. Waktu hari pertama Dek. Ada video nih. Gimana saya harus ngomong di sini ya? Terserahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Desi Darmadi. Udah kan udah kenal sama kita. Iya. Sebelum di treatment ya sama Pak Satriawan, mungkin saya memang asli bawaannya itu kalem. Cool. Jadi saya itu bawaan alaminya ketika ngomong itu nggak bisa seperti ini sebenarnya. Jadi kalem. Ya, juragan juga tahu lah sifat saya. Tapi karena memang di sini saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Jadi ketika menyampaikan materi itu harus penuh dengan semangat, terutama dari cara menyampaikan secara verbal ya. Jadi suara kualitas supaya bisa tersampaikan dengan baik ya, salah satunya adalah volume. Tadinya saya terlalu banyak bass ketika menyampaikan. Hanya saya kasih treble, akhirnya ya seperti ini nih hasilnya. Hatur nuhun, terima kasih kepada Dr. Setiawan yang sudah banyak membantu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih untuk Ade salah satu yang menjadi contoh, dan tadi di kelompok 3 jadi saya dapat kelompok jauhan sekali, tapi itu menjadi tantangan buat saya dan nggak ada keluh. Tadi saya beri aplaus juga untuk Pak Idris, Pak Fauzi yang barusan dilakukan mulai kreatif. Ada tepuk apa tadi? Wow, tepuk. Tadi ada tepuk jari, mana Pak Boji? Siapa? Ya. Pernah dilakukan sebelumnya ketika dengan KPM? Belum. Ya. Saya sudah melihat itu salah satu, banyak lagi yang lain. Kalau saya sebutkan banyak 42 orang. Jadi saya apresiasi. Saya selalu melihat kalau ada yang bagus saya akan apresiasi. Kalau ada yang belum tepat, saya koreksi. Ya. Saya tidak mau seperti gayanya Tino Sidin semuanya serba bagus. Kalau nilai harapannya tadi dari kelompok 1, buat saya gampang aja sih.
kalau 6 dibalik kan jadi 9. Tapi 9 mudah juga dibalik jadi 6. Tapi insya Allah selama PBL sama di kelas kecil, saya kayaknya nggak pernah dikasih nilai 6. Ya 5. Dan kelihatan sekali memang udah mulai cair, nggak ada ragu-ragu. Kenapa? Karena keraguan-raguan membuat orang bingung. Ketika orang menyampaikan informasi dari sebuah keraguan-raguan, kebingungan yang ada dan mereka tidak akan pernah terpengaruh gitu. Dan ini pasti menjadi suatu. Itu yang harus diingat. Dan pengalaman hidup, pembelajaran di kehidupan menjadi modal utama untuk kita mampu membangun komunikasi yang Ini 900 yang jadi tapi buktinya tadi kalau satu-satu so, kalau mereka luar biasa begitu. Tapi ingat pakainya tetap pada dulu ya. Kalau kita mau bicara itu. Apalagi kira-kira ya. Itu ya dari sini tentang evaluasi inilah. Jadi jangan khawatir kalau saya insya Allah yang saya dampingi lulus semua lah. Tepuk wow. Ya. Tapi nggak tahu kalau yang lain fasilitator gitu. Tapi insya Allah 21 enggak. Dan selama ini targetnya bukan lulus waktu dia lulus buat saya, karena itu menjadi beban. Targetnya adalah ada perubahan nggak dari yang bisa beliau adalah masing-masing sendiri. Dan saya bisa melihat dari apa yang kemudian saya progresnya dari mulai awal sampai dengan akhir dari sebuah proses kalah canda dari mukanya bersama. Pembuktian yang lebih real adalah ketika Anda dengan pendampingan Anda. Itu tugas lain yang menanti. Saudara kacang-kacang, saudara kecil. Meskipun tidak ada cincai lah. Saya kalau peningkatan sedikit pun saya akan berikan nilai lebih. Saya maunya 9 semua. Kalau 10 nggak akan saya kasih. belum sampai di mana belum. Jadi kalau 9 sih hampir semua. Kalau boleh saya berikan semacam pemacu ya. Tadi yang agak di kelompok 3. Kalau saya mau dengar, Pak Fauzi salah satunya. Kemudian Adit, Pak Adit. Nah, salah satunya. Laki-laki nih yang menonjol, karena yang perempuan bagian tertentu saja. Jayan. Yang lainnya bukan di bawah, yang lainnya hanya beda selisih satu. Jadi kalau pengen tahu, kalau ada dokumennya saya akan kasih lihat. Karena buat saya hal itu jangan menjadi bagian lah. Saya tidak seburuk yang Anda sangkakan. Jangan sampai mengganjal seseorang gara-gara 10 hari. Karena pengorbanan Anda sudah sekian tahun bersama dan saya berpikir lebih bijak tidak. Tapi saya keras tidak beringas kadernya. Kalaupun banyak masjid jangan berpikir bosnya jangan. Ada jawabannya di kantor. Kalau saya koreksi di vokal, artinya vokal memang kurang nilainya. Yang lain mungkin bisa 9. Ya, jadi jangan khawatir, rata-rata 8,5 ke atas atau 8. Lulusan itu 6,5. Jadi kalau 8,5 kan Anda, tapi bukan berarti kemudian besok santai aja dengan Pak Satyawan, enggak juga. Karena besok penutup ya untuk kelompok 1 sekalian nih ya untuk persiapan besok. Waktu di kelas kecil sesi berapa? Modul 5? 2 Pak. Sesi 2 lansia. Jadi siapkan besok untuk disabilitas. Karena kita sepakat mungkin hanya 1 sesi, terpaksa dirempuk lagi 14 orang. Siapa? Ya. Tapi tolong dia dikasih langkah yang agak banyak. Karena kemarin juga, Pak, gimana saya cuma 2 poin ya? Ya itulah saya belum bisa melihat utuh potensinya karena waktu itu kita 2 modul di jadi jangan khawatir, karena Anda di lapangan Anda pegang semua. Anda sesi lo, Anda pegang semua. Saya sih inginnya 1 orang 1 sesi. Abang harus coaching Bang nanti. Ya, benar ya Pak deh. Nanti di teman-teman saya akan bilang ke SPP.
diakui atau tidak? Karena ilmu yang saya berikan tidak hanya praksis teologis tapi juga yang empirik. Karena belajar ilmunya manusia itu susah, sangat sulit. Kalau mendung bisa kita prediksi hujan, tapi manusia ketika murung belum tentu dibilang sedih. Karena dia punya kemungkinan yang lain, pikiran tentang anaknya, pikiran tentang SPP-nya, ini tentang KTM. Jadi alur yang ada sebetulnya sudah merupakan bahan kajian dan itu menjadi pembelajaran kita sendiri gitu. Jadi dan itu sudah diterapkan. Terutama tadi ada kaitan terkait dengan modul-modul sebelumnya dalam praktek